dalam hal inovasi SMK ini jumlahnya bisa melebihi dari jenjang yang lainnya, khususnya SMK. Nah, itu Bu Ita. Kemudian ada Mbak Ari. Ibu Ari ini nama lengkapnya Sri Mediari, bertanggung jawab terhadap laporan bulanan. Kalau sebelumnya Ibu Ita ini terkait dengan One Teacher, One Inovasi sekaligus Kabupaten Lahat. Saya ulang dari awal, kalau kita melihat di sini, ini ada yang namanya penanggung jawab wilayah kabupaten kotanya, ada juga yang namanya koordinator kegiatan. Bapak Ibu jangan bingung menyikapi dari surat ini. Kalau dia kabupaten kota, berarti semua urusan kabupaten kota balik ke petugas yang tertulis di surat ini. Misalnya ini ada Pak Yusman, Musirawas dan Oku. Berarti semua urusan Bapak Ibu di Musirawas dan Oku balik ke Pak Yusman. Nah, sementara koordinator bagian maksudnya ketika nanti misalnya Bapak Ibu berurusan dengan Pak Elfran masalah Japung, Pak Elfrannya tidak ada di tempat, berhubungan dengan Pak Suratman yang dari Muara Enim masalah Japung, Pak Suratmannya tidak ada di tempat, maka kembali ke koordinator kegiatan atau koordinator bagian, yaitu ke Pak Yusman. Kalau Pak Yusman juga tidak ada di tempat, kembali ke koordinator utama, yaitu Ibu Erika. Ibu Erika tidak ada di tempat, kembali ke saya. Saya tidak ada di tempat, ke siapapun boleh. Di antara 13 nama di sini. Jadi urutannya seperti itu. Bukan bermaksud memperpanjang birokrasi, tapi ini adalah saling backup supaya pelayanan di PTK SMK itu bisa selesai dalam hitungan menit. Tidak harus ditinggal berhari-hari, tidak harus menunggu petugas yang bersangkutan harus hadir, tapi saya minta nantinya saya akan berani launching program yang tadinya adalah one day service menjadi 5 minute service. Artinya 5 menit itu urusan harus selesai. Sekarang masih 1 hari selesai. Nah, seperti itu. Jangan sampai urusan ini berlama-lama di sini kecuali permasalahan itu ada di yang bersangkutan, ketidaklengkapan berkas, kekurangan syarat, dan lain sebagainya. Tapi kalau tertundanya urusan hanya gara-gara tidak ada yang paraf, tidak ada yang membuatkan ketikan surat dan segala macam, nah itu yang kami tidak inginkan. Nah, mohon dukungan Bapak Ibu untuk sama-sama berkoordinasi melalui tim-tim yang telah dibentuk, yaitu mulai dari saya sebagai Kasih PTK SMK, Ibu Erika koordinator utama, Ibu Eka SKP dan DP3, sekaligus wilayah Pali dan Lubuk Linggau, Ibu Ita, One Teacher, One Innovation, sekaligus wilayah Lahat, Ibu Ari terkait laporan bulanan, sekaligus wilayah Oku Timur, Bapak Elfran terkait dengan penilaian angka kredit, sekaligus wilayah Ogan Ilir. Kemudian Pak Suratman terkait surat menyurat sesuai nama ya, Suratman ya. Kemudian wilayahnya Muara Enim, Pak Yusman terkait dengan Japung, wilayahnya Musirawas dan Oku, Ibu Tuti dengan nama lengkap Hajah Puji Hastuti Rahayu SE terkait dengan induksi sekaligus wilayah Oki, Ogan Komering Ilir. Kemudian Bu Yanti terkait dengan mutasi, koordinator mutasi dengan nama Sri Hajah Sri Haryanti untuk wilayah Empat Lawang, Moratara, Oku Selatan, Pagar Alam, Prabu Mulih. Banyak ini. Diborong semua 5 kabupaten kota. Kemudian Ibu Bima. Ibu Bima ini terkait dengan dokumentasi pengarsipan, penyusunan arsip, sekaligus wilayah Banyuasin. Terakhir Pak Happy, semoga kita selalu happy ending. Ini wilayah Palembang akan mengelola terkait dengan website, Instagram, dan YouTube.
Kemudian kami sampaikan juga di awal tadi, yaitu kebijakan terkait sertifikasi. Sertifikasi yang akan dilaksanakan di 2021 Tamsil, pada prinsipnya kami berusaha untuk selalu mempermudah, tidak mempersulit, menyederhanakan yang rumit, membuat yang manual menjadi digital dan online dengan cara full online. Jadi ini sudah disetujui oleh Pak Kabid, bahkan di beberapa sosialisasi kami keliling ke kabupaten kota, Pak Kabid menyampaikan secara langsung bahwa 2021 itu full online. Dilarang mengirimkan berkas selembar pun ke Dinas Pendidikan dalam rangka urusan sertifikasi dan tamsil. Semuanya full online. Tidak ada urusan berkas. Kalaupun nanti ada berkas yang diperlukan, akan kami minta secara personal melalui surat. Mungkin dibutuhkan pada saat adanya pemeriksaan, audit, pengaduan, dan lain sebagainya. Harap berkas-berkas sertifikasi yang dilaporkan secara online diarsipkan dengan baik, dengan rapi oleh masing-masing guru dan oleh masing-masing sekolah. Seperti itu. Jadi kami juga di sini tidak ada tempat gudang yang cukup untuk menyimpan semua berkas. Selain itu juga adanya berkas menimbulkan fitnah, dan yang paling penting adalah adanya berkas mempersulit urusan. Sehingga kami putuskan full online 2021, pengurusan sertifikasi dan tamsil tanpa selembar pun berkas yang diantarkan ke Dinas Pendidikan. Mekanismenya sama seperti periode sebelumnya, yaitu TW3 dan TW4. Setiap sekolah akan mengirimkan scan PDF berupa SPTJM, daftar nominatif, dan info GTK. Kami harapkan PDF ini diproses dengan simpel. Saya mendengar isu bahkan guru-guru untuk scan pun harus membayar. Scan dengan foto, scan dengan aplikasi, banyak sekali aplikasi yang kami pakai di bidang kami ini namanya aplikasi Adobe Scan. Itu sangat mudah. Kita tinggal taruh HP kita di atas dokumen, dia berjalan sendiri, dia detek sendiri, dia jadikan PDF sendiri. Walaupun itu jumlahnya berlembar-lembar. Apalagi info GTK mungkin hanya beberapa lembar, kita tinggal kumpulkan ke operator atau ke TU dan menjadikan kombinasinya pun tentunya para operator dan TU yang ada di sekolah mudah-mudahan sudah terbiasa. Intinya itu, tidak ada berkas ke dinas, semuanya online, mekanismenya sama seperti TW3 dan TW4. Perbedaannya hanya kalau kemarin mungkin kami masih toleransi adanya berkas, tapi kalau tahun ini ketika Bapak Ibu mengumpulkan berkas ke kami kembalikan berkas tersebut beserta lain-lainnya. Nah, itu yang terkait dengan sertifikasi. Mungkin yang lain-lainnya nanti akan dijelaskan lebih spesifik kepada petugas masing-masing bagian atau masing-masing wilayah. Saya minta secara bergantian sesuai dengan daftar pengelola, mulai dari Bu Erika sampai Pak Happy, untuk memperkenalkan diri. Silahkan maju berdiri atau duduk di dekat kamera supaya bisa dilihat oleh yang lainnya. Saya akhiri penyampaian dari saya, demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Erika. Saya open dulu ya mic-nya ya. Nah, sudah Bu Erika. Di unmute dulu di keyboardnya di bawah. Baru kita sesi tanya jawab ya. Sudah di unmute? Diklik dulu unmute-nya baru Bu Erika bicara. Sini kan? Oh ya salah. Udah satu. Oh satu aja. Oh, silakan Bu Erika. Di unmute-nya. Nah sudah ya, sudah di unmute. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Erika, baru di PTK SMK ini. Jadi untuk kedepannya beberapa bulan ini saya yang mengkoordinir semua kegiatan yang ada di PTK SMK ini. Nanti, Tolong berdiri yuk, biar agak dekat yuk dengan kamera yuk. Ini agak jauh nih, nggak gitu keras. Berdiri aja, dekatkan ke kamera. Maskernya dibuka sebentar, biar nanti tahu yang lainnya. Walaupun tadi sudah ada fotonya. Nah, sip, ngadep ke situ depan. Bisa diturunkan sebentar maskernya. Bentar ya, terus pakai lagi. Nah, ini dia namanya Bu Erika. Oke. Sudah, Bapak Ibu bisa kenal, silakan dipakai lagi. Kenalkan lagi tadi, mengkoordinasikan semua urusan ya. Selanjutnya nomor urut 2, Ibu Hajah Puji Hastuti Rahayu SE. Tolong Ibu berdiri di dekat kamera, kenalkan dan wilayahnya disebutkan, bagian yang diurusi apa agar disebutkan. Ini Ibu Tuti. Boleh nggak apa-apa berdiri begitu aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Puji Astuti Rahayu, biasa Ibu dipanggil Ibu Tuti. Saya mengurus Kabupaten Oki. Oki. Semua, ya Oki. Wilayah Oki Bu ya. Bagian mutasi atau apa saya. Oki ya. Nah, bagian apa Ibu koordinatornya? Induksi. Ya, jadi segala macam induksi. Nanti kalau wilayah selain Oki tidak ada di tempat, larinya ke Ibu Tuti dulu sebelum ke Ibu Erika atau ke saya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor urut 3 Pak Elfran. Maju Pak Elfran. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elfran Pahlevi, ditunjuk di seksi ini mengurusi wilayah Ogan Ilir. Adapun saya koordinator untuk penetapan angka kredit. Untuk koordinator angka kredit saya khusus untuk SMK dan yang lain-lainnya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Elfran, Ogan Ilir, dan koordinator angka kredit. Jadi seluruh Ogan Ilir, urusan apapun, silahkan ke Pak Elfran. Selanjutnya Bu Bima. Awas Bu, ada kabel kesandung Bu, hati-hati di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Bima Rutin Sakti, Bapak Ibu. Ada saktinya gitu. Ya, siap. Hari-hari dipanggil Ibu Bima. Kebetulan saya diberi amanat mengelola wilayah Banyuasin. Jadi semua kegiatan terkait PTK SMK Banyuasin, tempat dan lain sebagainya dengan saya. Selain itu juga yang berurusan dengan dokumen dan arsip kegiatan APBD. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bima, Banyuasin, dan koordinator dokumen dan arsip kegiatan. Pak Suratman. Silahkan Pak Suratman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suratman, saya di Pemba. Dan masuk bulan tutup. Saya di PTK ini sudah 5 tahun. Ya. Saya bagian pekerjaan saya selain Kabupaten Muara ini, segala pekerjaan di Muara ini saya yang ikat. Koordinator surat edaran.
Saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suratman sesuai namanya koordinator tentang surat. Kemudian wilayahnya Pak Suratman Muara Enim. Semua urusan Muara Enim mohon ke Pak Suratman. Kita bisa lihat kontak personnya nanti di surat pembagian tugas. Kita bisa berdiskusi secara japri maupun bisa melalui grup khusus info PTK SMK. Pak Satria apakah hadir? Masih sakit rasanya ya? Pak Satria ini masih sakit, kita sama-sama maklumi kalau beliau jarang di tempat karena memang sakitnya membutuhkan perawatan khusus, sehingga diambil alih oleh koordinator bagian atau koordinator utama. Silahkan nanti langsung berurusan ke bagian-bagian, misalnya terkait Pak, berarti kalau tidak ada Pak Satria langsung saja ke Pak Elfran. Terkait dengan SKP DP3 kalau tidak ada Pak Satria langsung ke Bu Eka. Kalau tidak ada semuanya langsung ke Bu Erika atau ke saya atau ke yang lain saling bantu. Jadi kita semua tidak ada yang ditutupi, tidak ada saling rahasia, tidak ada saling sungkan, saling bantu sampai tuntas ya. Lanjut setelah Pak Satria Ibu Ari. Silahkan Bu Ari perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Megiarti, biasa dipanggil Ari. Saya di sini ditugasin sebagai koordinator laporan bulanan. Laporan bulanan. Selain laporan bulanan, semua part mutasi yang dari wilayah Oku Timur bisa menghubungi berurusan dengan saya. Selain Pak mutasi, semua yang terkait dengan urusan PTK bidang SMK berurusan dengan saya. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Ari balik kemana Bu Ari? Lagi Oku Timur, kalau ada yang nak antar telur bebek ya. Oke, itu Ibu Ari memegang wilayah Oku Timur dan mengelola koordinator laporan bulanan. Selanjutnya Ibu Eka Febrianti, salah ya, Eka Yesmiati. Saya baca draft yang lama, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk koordinasinya SKP DP3. Seluruh SKP yang nanti bagian masing-masing ke wilayah, tapi kalau bagian wilayahnya tidak ada, bisa ke saya. Untuk kabupatennya di koordinator wilayah, saya berurusan dengan Kabupaten Lubuk Linggau dan Pali. Bagi Bapak Ibu dari kabupaten tersebut, untuk kegiatan yang ada di SMK, saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eka Yesmiati, kami manggilnya Eka Yes. Wilayahnya Pali dan Lubuk Linggau, kemudian urusannya kalau tidak ada Korwil atau petugas wilayah yang lain urusan SKP dan DP3. Ibu Dr. Anda Hajah Yunita atau dipanggil Ibu Ita. Silakan kita perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita, dipanggil Sarita. Saya memegang tugas wilayah untuk Kabupaten Lahat. Seluruh urusan administrasi dari Kabupaten Lahat. Dan juga saya ditunjuk sebagai koordinator One Bidang One Inovasi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Yusman.
Ketua Panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya dari bidang PTK Teman Arif, koordinator dari Japu, urusan Kabupaten Mura dan Oku. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengurusi masalah Japu, khususnya SMK, Ibu tetap menghubungi saya atau berurusan dengan saya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi Ibu Ita memegang wilayah Lahat, Pak Yusman memegang wilayah Musirawas dan Oku ya. Dan koordinator bagiannya Pak Yusman adalah Japung. Kalau Bu Ita tadi One Teacher, One Innovation. Nomor 12 Ibu Yanti, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Sri Haryanti, juga dipanggil Yanti. Di PTK SMK ini saya ditugasi untuk sebagai koordinator mutasi. Untuk tugas sehari-harinya mengelola untuk Kabupaten Empat Lawang, Muratara, Oku Selatan, Pagarawan, dan Prabumi. Jadi masalah urusan sampah dan lain-lain, SKP macam untuk wilayah yang saya sebutkan tadi urusannya saya. Saya rasa cukup sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Yanti tadi koordinator mutasi, tapi beliau juga mengelola, bertanggung jawab terhadap wilayah Empat Lawang, Muratara, Oku Selatan, Pagarawan, dan Prabumulih. Jadi pengelolaan PAK berbeda antara tahun ini dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun ini dibagi per jenjang, jadi yang SMK hanya dikelola PTK SMK, yang SMA dikelola oleh PTK SMA, dan seterusnya. Terakhir Pak Happy ya, silahkan Pak Happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak dari sekolah, Muhammad dari saya Muhammad Happy, sering dipanggil Pak Happy. Saya ditugaskan untuk periode ini tahun 2021 ini untuk mengurusi dan membantu administrasi untuk Kota Madya Palembang. Jadi Bapak Ibu yang dari Kota Madya Palembang akan berhubungan dengan saya masalah kegiatan administrasi di PTK SMK ini. Kemudian saya juga ditugaskan untuk sebagai koordinator yang mengelola website dan Instagram di PTK SMK ini. Jadi salam kenal bagi Bapak Ibu yang di Palembang, khususnya SMK, untuk membantu saya kita dapat bekerjasama dalam kegiatan administrasi demi kelancaran Bapak dan Ibu. Saya siap membantu sebatas kemampuan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengirimkan dokumen, foto, video untuk diekspos di website, Instagram dan YouTube, silahkan japri atau WA ke grup, bisa grup info PTK SMK, atau ke Pak Happy japri bisa, atau japri ke saya bisa. Nanti kalau salah satu dari kami, saya atau Pak Happy lambat respon, mohon dikejar terus. Jadi memang sesuai dengan arahan Pak Kadis, kita harus sering expose. Mungkin Bapak Ibu expose juga di IG bidang SMK, tidak masalah. Nanti kami akan repost dari sana, atau kita expose dengan versi baru, karena kami ada tim IT untuk mengkombinasikan video dan lain-lainnya dalam durasi singkat seperti iklan. Jadi kami pinginnya setiap expose dari sekolah tuh seperti iklan-iklan di YouTube
Iklan itu hanya 30 detik, tapi isinya singkat, padat, dan sangat menarik. Mudah-mudahan secara bertahap kita bisa sama-sama ke arah situ. Alhamdulillah kalau dari sekolah sudah matang berupa video. Jadi video singkat, jangan banyak-banyak, cukup 30 detik saja. Atau 20 detik, intinya menggambarkan satu kegiatan atau satu keadaan untuk menjelaskan secara video kondisi yang positif, yang baik, yang bisa menjadi percontohan untuk seluruh SMK se-Sumsel. Baik, semuanya sudah dijelaskan. Sebelum sesi tanya jawab, saya izin untuk menjelaskan ulang terhadap kegiatan-kegiatan rutin yang tadi sudah diperkenalkan oleh masing-masing koordinator. Untuk sertifikasi, ini sudah saya jelaskan, saya lewatkan. Kemudian untuk SKP dan DP3, permasalahannya adalah ketika ada nilai yang tidak naik. Jadi nilai itu harus ada peningkatan atau sama dengan tahun lalu. Jangan sampai nilai itu turun. Kemudian paraf, kalau misalnya paraf di SKP atau DP3, paraf staf biasanya itu mohon diwakilkan oleh paraf yang membuatnya. Siapa yang membuat SKP atau DP3 itu? Apakah TU-nya atau operatornya? Sehingga saya paraf di atasnya sebagai kasih. Kalau Bapak Ibu tidak paraf, nanti maka staf kami yang akan paraf. Tapi kalaupun tidak diparaf oleh staf, tetap saya proses. Itu SKP dan DP3. Kemudian One Teacher, One Innovation. Penjelasannya adalah program di mana setiap guru wajib memiliki inovasi. Bukan setiap guru sebenarnya. Tenaga administrasi sekolah atau TU juga diharapkan memiliki inovasi. Proses awal kita akan menginput inovasi apa yang sudah ini berarti 3 tahun ke belakang waktunya, atau yang sedang proses di tahun ini. Pak Gubernur kan mengarahkannya ke penjernihan air untuk tahun ini ya. Mudah-mudahan ada yang bisa mengekspos. Kemudian yang akan dibuat berarti yang masih rencana. Nah, 3 kategori ini akan diinput secara online sehingga akan otomatis keluar kategori warna merah, kuning, hijau, biru. Guru-guru atau TU PTK dengan kategori merah tidak punya inovasi, tidak punya ide, tidak punya gagasan. Kami akan warnai sebagai warna merah. Kuning mempunyai ide, gagasan, tapi belum bisa merealisasikan karena keterbatasan biaya, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan yang lain-lain, SDM dan sebagainya. Hijau, PTK tersebut sudah mempunyai satu inovasi yang terlaksana atau direalisasikan. Biru, yang dilaksanakan atau yang direalisasikan lebih dari satu. Nanti saya dengan Bu Ita akan banyak berdiskusi. Partner sharing saya adalah Bu Ita untuk menganalisa, mengumpulkan bahan-bahan, serta mendata mana-mana yang masih merah. Dan ini juga kemungkinan akan menjadi indikator bahwa pengelolaan di sekolah itu seperti apa. Jadi kita menilainya salah satunya adalah kategori inovasi yang dihasilkan oleh sekolah. Lanjut, kemudian dari laporan bulanan. Laporan bulanan yang biasanya dikumpulkan secara manual, maka untuk tahun 2021 ini full online. Tidak ada lagi Bapak Ibu mengumpulkan berkas laporan bulanan ke seksi PTK SMK. Kalau bagian lain masih minta, silahkan, kami tidak bisa melarang. Tapi khusus PTK SMK, jangan ada pengiriman berkas laporan bulanan secara manual. Nanti laporan bulanan akan kami kemas secara online, apakah bentuknya scan atau input langsung. Saya akan diskusi dengan Bu Ari, seperti apa mekanisme yang paling pas untuk kita coba. Pak Elfran ini terkait Pak khusus SMK. Saya juga rencana membuat terobosan untuk khusus SMK ini, apakah akan dibuat secara online atau masih seperti cara lama. Adapun sebagai ketua dari PAK tahun 2021 adalah Ibu Eka.
bukan saya lagi. Kalau 2020 kemarin, saya sebagai ketuanya, tapi saya tidak bisa berbuat banyak karena sudah di ujung. Tapi untuk 2021, karena ini masih awal, saya inginnya di SMK mungkin nanti ada kombinasi antara online dan manual. Jadi berkas-berkas pak yang dikumpulkan itu tidak perlu banyak, tidak perlu tebal. Jurnal ilmiah, PI, KI itu kalau bisa di-scan. Misalnya yang dibutuhkan hanya 3 bagian, hanya pak tahun sebelumnya, kemudian SKP DP3, SK PNS atau SK lainnya pun kalaupun BKD tidak minta, tidak usah. Jadi target saya sih tadinya maksimal 10 lembar per pak. Tapi ini akan kita diskusikan apakah melanggar peraturan Permendikbud atau aturan dari BKD, BKN yang terkait terhadap masalah pak. Saya sudah banyak berdiskusi dengan beberapa pengawas, tim penilai, guru-guru seperti Ibu Yuli, Pak Syamsu, Pak Elfran sendiri, dan Pak Novi Cahyadi di sekretariat bagaimana mengelola pak ini supaya tidak menjadi menyusahkan bagi guru-guru. Terus terang saya pernah menjadi guru 3 tahun, kalau disuruh bikin pak saya pun menyerah. Lebih baik saya nyuruh orang lain, pusing bikin pak. Nah, seperti itu juga mungkin yang terjadi di sebagian Bapak Ibu. Alhamdulillah jika Bapak Ibu guru-guru bisa membuat sendiri, tapi kalaupun ada yang minta tolong ke orang lain, harapannya Bapak Ibu tetap mengerti apa yang dibuat. Dan untuk 2021 kita akan perbanyak sosialisasi BIMTEK IHT. Ada Pak Elfran sebagai koordinator. Bapak Ibu di sekolah tolong undang Pak Elfran, baik secara online melalui Zoom seperti ini, maupun hadir bersama dengan koordinator wilayahnya. Seperti itu. Misalnya, untuk Oku Timur, ada Ibu Ari. Ibu Ari dengan Pak Elfran, undang sebagai narasumber untuk datang ke sana. Bersuratlah Bapak Ibu di sekolah, ke Kepala Dinas, sebutkan namanya. Kami mengundang Bapak Elfran dan Ibu Ari untuk menjadi narasumber in-house training atau BIMTEK PAK di SMK Negeri 1 Martapura, misalnya seperti itu. Nanti kami akan jawab apakah mekanismenya bisa Zoom atau mereka kita kirim ke sana. Walaupun tidak ada SPPD, tentunya Bapak Ibu di sekolah akan pengertian. Seperti itu yang kita harapkan. Kemudian rencananya aplikasi dan lain sebagainya, ini juga saya akan masih berdiskusi. Kita akan buat sesederhana mungkin seperti pengurusan sertifikasi. Tidak perlu aplikasi yang canggih-canggih, cukup Google Drive, Google Form, itu pun tinggal kita atur alurnya, flow-nya gimana, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan penilaian-penilaian tersebut secara online. Ini butuh link juga ke tim penilai, apakah mereka sanggup menilai secara online. Kita akan bahas lebih lanjut dan informasi resmi kami sampaikan di grup info PTK SMK melalui surat edaran atau secara langsung. Itu yang pak ya. Kemudian surat menyurat. Surat menyurat yang masuk dari siapapun, dari WA, dari TO, dari Kabid Kadis, dicatat di buku agenda oleh Pak Suratman dan diketahui oleh setiap koordinator wilayahnya. Bapak Ibu di sekolah tolong forwardkan juga surat tersebut, foto, sampaikan ke korwilnya. Misalnya di sini ada Bu Yanti yang megang Muratara. Ketika ada surat ke dinas ke PTK SMK terkait Muratara, tolong di foto kirim WA ke Bu Yanti. Bu Yanti, kami ada surat ini, tolong bantu follow up-nya. Misalnya di bagian Bu Tuti Oki di Kayu Agung ada yang SMK di sana mengirim surat, walaupun nanti diarsipkan Pak Suratman dan saya minta dituliskan di papan tulis, tetap kita koordinasi dengan korwil atau petugas wilayahnya yaitu Ibu Tuti untuk Kayu Agung, seperti itu. Harapannya surat-surat ini bisa kita pantau. Setiap surat yang masuk ke PTK SMK itu harus jelas surat itu per hari ini ada di mana, terus permasalahannya apa, kenapa tidak bisa terus, kemudian kepastian penyelesaian dari tindak lanjut surat itu seperti apa. Itu korwil atau koordinator wilayah harus bisa menjelaskan. Nanti juga saya akan mengupdate ke setiap korwil dan ke Pak Suratman terkait surat menyurat. Kemudian Pak Yusman terkait Jafung, jabatan fungsional guru, pengangkatan guru pertama kali. Guru CPNS atau golongan 3A, syaratnya fotokopi SK CPNS, SK PNS, STTPL atau prajabatan, SPMT, sertifikat induksi, sertifikat pendidik, DP3 2 tahun terakhir. SK pelimpahan provinsi dan karpet serta ijazah terakhir. Itu syarat-syaratnya untuk Jafung.
Dari usulan ini akan dicek berkasnya oleh masing-masing korwil. Pak Yusman ini sebagai konsultan ya, konsultan Japung, koordinator. Akan dihitung masa kerjanya, kalau cukup akan dibuatkan PAK jabatan guru tendik dengan nilai minimal 103. Setelah cukup dan syarat lengkap, maka akan diajukan ke BKD melalui kepegawaian. Sebanyak rangkap 3. Dari BKD dicek jika sesuai, maka akan diterbitkan SK Japung pertama atau guru pertama 3A melalui pelantikan sebagai guru. Ada berita acara pelantikan. Setelah 1 tahun dari berita acara pelantikan, boleh mengajukan usul pangkat berikutnya. Nah, ini untuk lebih detailnya Pak Yusman atau korwilnya harus bisa menjelaskan. Bu Tuti, masalah induksi. Induksi adalah program untuk guru sebelum diangkat PNS atau masih statusnya CPNS. Mereka harus menjalani program induksi untuk dinilai oleh kepala sekolah atau dinilai oleh guru yang ditunjuk selama 1 tahun. Apabila lulus 4 atau 5 kategori dari induksi itu, maka akan pengajuan ke dinas untuk dibuatkan sertifikat induksi. Sertifikat tersebut digunakan sebagai syarat penerbitan Japung untuk ke BKD membuat SK Japung pertama yang tadi saya jelaskan yang Pak Yusman tadi. Bu Yanti, ini terkait dengan koordinator mutasi. Seperti kita ketahui, syarat-syarat mutasi usul pindah ini pernah saya sampaikan, mulai dari surat permohonan pindah yang bersangkutan disertai alasan pindah, surat rekomendasi pelepasan dari tempat asal atau PNS yang bersangkutan, surat rekomendasi menerima dari tempat yang dituju, surat keterangan tidak menjalani hukuman disiplin dari sekolah asal, surat tidak dalam tugas belajar atau izin belajar, analisis kebutuhan guru atau pegawai dari sekolah asal dan tujuan, format S2, fotokopi SK CPNS, PNS, pangkat terakhir, SK mutasi kalau ada, SK jabatan kalau ada, SK pengalihan, fotokopi ijazah, DP3 P2KP 1 tahun terakhir, daftar riwayat hidup, singkat, laporan bulanan sekolah asal tujuan. Nah, ini syarat-syarat yang 16 saya bacakan ini mungkin apakah ada perlu kita persingkat sehingga tidak terlalu banyak yang dikumpulkan. Kami akan konsultasi lagi ke bagian kepegawaian dan ke BKD. Mana-mana yang bisa kita ringkas, kalau perlu kita sederhanakan, jangan terlalu banyak. Itu Bu Yanti bagian mutasi, tapi Bu Yanti juga memegang wilayah 4 Lawang, Muratara, Oku Selatan, Pagar Alam, dan Prabu Muli. Koordinator mutasi maksudnya adalah jika ada masalah terhadap petugas wilayahnya terkait mutasi, maka koordinasinya ke Bu Yanti. Namun pengurusan mutasi tetap di petugas per wilayah. Misalnya ketika Bu Eka wilayah Pali dan Lubuk Linggau, maka harus di Bu Eka selesai, mulai dari menerima berkas mutasinya, mengagendakan, mencatat, membuatkan nota dinas, paraf, menelaah syarat-syarat dan sebagainya, semua selesai di Bu Eka, bukan di Bu Yanti. Tanggung jawab Bu Yanti hanya sebagai konsultan mutasi, seperti itu. Kemudian selanjutnya Bu Bima. Bu Bima ini saya melihat di gudang itu arsip-arsip kegiatan, map-map itu kalau kita kiloin mungkin kita bisa terbeli TV baru. Jadi saya inginnya nanti seluruh berkas-berkas yang tahun-tahun sebelumnya kita rapikan, kita arsipkan, kita dokumentasikan per tahun, per kategori, mana yang bisa kita bakar, kita buang, kita musnahkan, atau kita jual yang tidak bersifat rahasia. Sehingga pengarsipan di PTK SMK, kalau ada yang butuh arsip, mudah dicari. Selama ini permasalahannya adalah sekolah-sekolah mengirimkan berkas ke dinas, tapi ketika berkas itu dibutuhkan, kami masih minta lagi ke sekolah. Apa gunanya dikirimkan ke dinas kalau kami masih minta lagi? Artinya pengarsipan masih belum 100% ideal, belum optimal. Itu jadi poin evaluasi kami. Bu Bima tentunya dengan pengalaman beliau sudah puluhan tahun mengelola kegiatan, mudah-mudahan pengarsipan bisa lebih baik. Pak Happy, seperti tadi saya jelaskan, ini adalah masalah website, Instagram, dan YouTube. Kita akan expose semua kegiatan-kegiatan, terutama di sekolah-sekolah, supaya kita bisa menghasilkan letupan-letupan besar ke Pak Gubernur maupun ke skala nasional, bahkan internasional. Mohon dukungannya Pak Happy dan Bapak Ibu sekalian untuk berkolaborasi, sehingga kita bisa menunjukkan ke semua bahwa SMK ini benar-benar hidup, tidak sekedar formalitas atau fata morgana. Mungkin itu penjelasan saya tutup. Sekarang adalah sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu
aktifkan mic-nya ketika ingin bertanya. Atau langsung bicara saja. Ini saya sudah bolehkan Bapak Ibu untuk bertanya. Pembahasan kita seputar pembagian tugas dan kegiatan rutin. Ada yang mau bertanya di antara Bapak Ibu? Di sini ada 71 partisipan. SMK Negeri 2 Lahat, Pak Anang. Siap, lanjut Pak, SMK 2 Lahat, lanjut bicara langsung. Ya, Pak Anang, kami mau mau menyampaikan, mau bertanya tentang guru kami yang ada 3 orang itu di dalam SK-nya sebagai tenaga kependidikan. SK-nya Tendik ya, oke. Ya, pada dasarnya dia adalah seorang guru. Ya. Ya, karena dalam mengikuti kegiatan sertifikasi kemarin, beliau itu tidak ada yang tidak lulus dan ada yang mundur gitu. Mohon penjelasannya Pak Anam, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lee Kuan Yew. Terkait dengan SK-nya sebagai Tendik, tentunya ini juga menjadi pertanyaan ketika ada sosialisasi di wilayah OI. Saya ingat Pak Yusman dan Pak Satria menjelaskan. Sertifikasi adalah nama resminya TPG, Tunjangan Profesi Guru. Tentunya ketika dia Tendik, tidak bisa diproses untuk pengajuan dana TPG-nya, dia harus mutasi atau pindah ke guru. Nah, terkait dengan pindah ke guru, tentu kebutuhan guru di sekolah itu maupun sekolah di wilayah lainnya harus melakukan proses analisa mutasi. Mungkin seperti itu Pak Lee Kuan Yew sementara. Nanti secara detail kita diskusi Japri dengan timnya ya, tim di Lahat siapa maupun dengan tim dari sertifikasi Pak Risman dan Bu Erika selaku koordinator utama. Oke, Pak Lee Kuan Yew, biar kita tidak... Baik, terima kasih Pak Anang. Ya, siap. Yang lainnya silahkan Bapak Ibu. Yang ingin bertanya langsung saja aktifkan atau langsung bicara. SMK Negeri 3 Kayu Pak Anang. Silakan Bu Susnila. Mohon maaf sinyal ini. Terima kasih Pak Anang. Ya. SMK Negeri 3 SMK Negeri 3 Kayu ini kita tenaga kependidikan untuk ASN itu kemarin 2 orang, cuman meninggal dunia, jadi tinggal 1 orang Pak Anang. Dan kemarin ada dari sekolah lain, dari ASN lain yang tenaga kependidikan itu mau mengusulkan pindah ke SMK Negeri 3 Kayu. Cuman kan untuk struktural itu kami untuk kepala TU itu belum ada. Jadi mohon pencerahan Pak Anang, bisakah kami mengajukan pengurusannya karena memang kita kekurangan tenaga kependidikan, terutama tenaga TU yang ASN. Jadi ada sekolah lain mungkin sudah banyak dan alhamdulillah mereka mau mutasi. Seandainya kepengurusannya bagaimana, mohon pencerahan Pak Anang. Yang kedua Pak Anang, itu kita ada tenaga outsourcing dari sekolah lain yang di sekolah yang lama itu dia sebenarnya kekurangan jam, tapi di kita kekurangan jam. Kekurangan guru TKRO. Apakah itu bisa Pak Anang misalnya SK-nya dipindahkan dari SMK yang satu ke SMK Negeri 3 Kayu? Itu mohon pencerahan juga. Terima kasih Pak Anang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Susnila, terkait dengan mutasi Tendik, pada prinsipnya sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang di sekolah Ibu dibutuhkan Tendik tersebut sebagai kepala TU atau tenaga administrasi sekolah, dan di sekolah lain kelebihan tidak terlalu optimal, silahkan diajukan saja ke bagian musik. Saya lihat Pak Satria, nanti kalau tidak ketemu Pak Satria langsung ke bagian mutasi ke Bu Yanti, kalau tidak ketemu Bu Yanti langsung sampaikan ke Erika sebagai koordinator utama. Kami akan telaah dan langsung diproses nota dinasnya. Pada prinsipnya kalau di saya akan luruskan, saya akan teruskan selama itu kebutuhan sekolah. Tapi kan kita lihat prosesnya panjang mutasi ini. Nanti dia akan ke Kabid, ditelaah lagi oleh Pak Kabid,
Pak Kadis biasanya disposisinya hanya tindak lanjut proses. Pak Sekdin yang akan menelaah lagi apakah ini memang betul-betul dibutuhkan apa tidak. Sehingga penjelasan pada surat permohonan mutasi itu tolong dijabarkan sedetail mungkin. Pada prinsipnya bisa seperti itu ya. Nah, bisanya tapi hanya di level PTK SMK. Kalau bisanya sampai ke BKD tentu kita akan melihat apakah ada regulasi surat edaran Kadis misalnya yang melarang sementara mutasi guru. Tapi dia ini kan tendik bukan guru. Atau di BKD karena pertimbangan 1-2 hal mutasi di pending dulu. Nah, itu di luar dari kemampuan kami di seksi PTK SMK. Yang kedua, tenaga outsourcing. Pada prinsipnya di Dapodik, ini juga ada Satgas Dapodik, Erika juga sekaligus koordinator utama, nanti bisa diskusi langsung, atau di grup juga bisa diskusi. Bisa saja Bu kita pindah, karena saya juga ada beberapa kali diskusi dengan tenaga outsource atau honor yang pindah dari sekolah satu ke sekolah lain. Selama Dapodiknya mungkin prinsipnya sama seperti siswa, mutasi siswa kan dilepas di Dapodik asal, ditangkap atau diinput di Dapodik penerima atau melalui admin Dapodik Dinas Pak Wantoro. Untuk admin Dapodik Dinas sedang kami usahakan supaya saya juga dilibatkan sebagai kakak Datadik yang bisa login, bisa memproses Dapadik. Nota dinas dari Kadis sudah ada, saya tinggal konsultasikan ke Pak Sekdin dan Pak Wantoro. Kalau itu bisa saya ambil akun kakak Datadik, maka saya bisa proses untuk perpindahan tersebut melalui Bu Erika atau melalui tim Dapodik di PTK SMK. Pada prinsipnya silahkan diproses secara tertulis ya Bu ya untuk poin 1 dan poin 2. Demikian Bu Susnila jawabannya. Ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan lagi? Bu Susnila cukup? Oke. Yang lain silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung saja bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siswanto, mewakili kepala sekolah. Saya wakil kepala sekolah bidang humas. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Sus dari Pagar Alam, Pak, SMK Negeri 2 Pagar Alam. Pagar Alam SMK 2 ya. Pagar Alam itu Bu Yanti ya. Oke. Menambahkan sebagai masukan yang dari Ibu Susmila tadi bahwa masalah tendik itu hampir seluruh SMK yang ada di daerah kecuali Kota Palembang mungkin itu menjadi permasalahan, termasuk di SMK Negeri 2 Pagar Alam juga tendiknya belum ada yang ASN Pak. Ini mungkin sekedar masukan. Terima kasih Pak, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tendik ini memang masalahnya banyak yang honor Pak ya. Mudah-mudahan ada alokasi untuk PNS tendik ke daerah-daerah. Terima kasih karena data-data juga sangat penting ya yang harus dikelola oleh para tenaga administrasi atau TO ini. Terima kasih masukannya. Silakan yang lain yang ingin bertanya, Bapak Ibu sekalian. Atau dari teman-teman staf di PTK SMK ada yang mau menambahkan? Bu Erika dan yang lain dari penjelasan saya terhadap beberapa pertanyaan, silahkan bicara berdiri. Kalau mau nambahkan di unmute dulu mic-nya. Ada yang mau ditambahkan enggak Bu Erika dan yang lain? Ya, silahkan Bu Erika bicara. Berdiri Bu Erika biar dekat sama laptopnya. Karena suaranya agak kecil kalau dari situ. Ya. Ibu Yanti itu usul minta data kepala sekolah dari semua sekolah SMK yang ada di Sumsel ini, yang ikut dan yang tidak. Kalau yang ikut langsung aja tulis biodata kepala sekolahnya beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. Itu terkait apa Bu Erika? Seluruh. Jadi kalau kegiatan kita kalau ada kegiatan untuk Yanti bisa hubungi gitu. Baiklah, kalau gitu siap. Terima kasih. Cari-cari lagi. Ya. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menangkap penjelasan Bu Erika. Kalau saya agak samar-samar menangkapnya di sini. Nanti dijapri aja dah Bu Erika. Lebih lanjut. Ibu tadi ngomong apa Bu? Tolong chat di grup. Nah, gitu aja.
Baik, silakan yang lainnya Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi terkait kegiatan rutin di seksi PTK SMK? Yang belum aktifkan kamera, tolong aktifkan. Kita ada sesi foto bersama. Oke, siap. Pak Lee Kuan Yew, tolong aktifkan kameranya, Pak. Sudah. Sip, mantap, sudah aktif ya. Ibu Syahrani, Pak Syahrani. Nanti hasil foto ini akan kita sampaikan di grup. Mohon Bapak Ibu bergabung di grup WhatsApp seksi PTK SMK. Cara bergabungnya lihat di chat ya, di bagian chat itu ada link untuk bergabungnya. Kemudian Bapak Ibu juga mohon mengisi daftar hadir sebagai laporan kepada Kabid bahwa dari 116 SMK yang terdaftar negeri hadir sekitar 70 sampai 71 SMK, sehingga yang lainnya tetap akan kami panggil dan terpaksa kita rapat ulang yang belum ini, karena harus seluruhnya dapat hadir harapan kami. Nah ini nambah 4 sekitar 73 orang nih yang join di sini. Oke Bapak, silakan, ada yang mau ditanyakan, ditambahkan saran masukan terhadap kami supaya pelaksanaan administrasi di seksi PTK SMK bisa sama-sama sesuai harapan. Intinya kami ingin pelayanan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Cukup ya? Pas ya, mudah-mudahan kita bisa maksimalkan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka closing statement saya adalah prinsip yang sama selalu ketika saya di bawahnya Bu Mondi sebagai staf beliau, di bawah Pak Awal. Kami selalu berpikir bagaimana untuk mempermudah segala urusan. Jadi Bu Mondi sebagai pembimbing saya ketika diklat mengatakan kita harus mempermudah, menyederhanakan yang rumit. Itu yang jadi poin. Kita jangan urusan yang bisa dipermudah jangan dipersulit. Kemudian segala sesuatu data itu harus bisa dilacak, aksesnya bisa terdata bahkan secara online, yang pada akhirnya kita dapat memberikan pelayanan prima. Harapannya Bapak Ibu mohon dukungannya, semoga pelayanan kita dapat lebih baik dan kita sama-sama meningkatkan kualitas mutu pendidikan khususnya SMK di Provinsi Sumatera Selatan. Saya akhiri rapat ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Maka rapat kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.